Salam, jumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, hari ini kita masuki Minggu Prapaskah dan tentunya di dalamnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memperdalam iman saudara, memperkaya kerohanian saudara, dan membuat saudara semakin giat di dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur hari demi hari Engkau sudah membimbing kami sampai kami memasuki waktu-waktu dalam kalender liturgi gereja yang boleh kami masuki sebagaimana kami ada gereja Tuhan. Kami boleh memasuki masa Prapaskah dan kami bersyukur di dalamnya karena Engkau hendak bersabda kepada kami. Tuhan, kami percaya bahwa sabdamu itu mampu mengubahkan kehidupan kami. Tidak ada hal-hal yang sulit, tidak ada sekat-sekat yang membatasi, tidak ada perkara-perkara yang sulit di hadapanmu untuk mengubah kehidupan kami melalui sabdamu. Dan sabdamu itulah yang menuntun kami, mengarahkan kami menuju kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang penuh dengan sukacita, bahagia, kedamaian, dan keberhasilan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, begitu juga dengan hamba-Mu yang mendengarkan. Siapapun, dimanapun, kapanpun mereka mengakses YouTube kami, Tuhan akan berbicara kepada mereka, menguatkan mereka, menjawab segala pergumulan-pergumulan yang ada, dan Tuhan akan mengasihi mereka, menampakkan kasih-Mu yang luar biasa, melalui sabdamu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mohonkan doa kami ini. Haleluya, amin. Saudara-saudara, pada Minggu Prapaskah yang pertama ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema, tanda apakah yang engkau cari? Tanda apakah yang engkau cari? Terambil dari Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32. Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32, demikianlah firman Tuhan. Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengurumuni dia, berkatalah Yesus, orang-orang zaman ini adalah generasi yang jahat. Mereka meminta suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian juga anak manusia akan menjadi tanda untuk orang-orang zaman ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang-orang generasi ini, dan menghakimi mereka juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat ketika mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya untuk firman Tuhan. Saudara-saudara, pada hari Rabu ketika Indonesia sedang pesta demokrasi, manakala rakyat Indonesia berbondong-bondong ke TPS untuk memberikan suaranya untuk negeri ini, tetapi secara kalender liturgi kita melihat bahwa hari itu juga adalah hari Rabu Abu. Jadi kita itu juga kasih suara di kotak, ya. Kalau hari Valentine kita kasih coklat di saku, begitu ya. Tetapi hari itu juga kita itu dikasih abu di dahi. Saudara-saudara, ini adalah momentum yang luar biasa pada tahun ini.
Dan lebih dari itu kita membawa kepada sebuah perenungan yang mendalam bahwa pada Rabu Abu itu kita adalah orang yang diingatkan kembali bahwa diri kita adalah debu yang nantinya kembali kepada debu. Kita ini adalah makhluk yang sementara atau hefel. Seperti kata pengkhotbah ya, sia-sia, segala sesuatu adalah sia-sia. Demikianlah kata pengkhotbah, segala sesuatu sia-sia. Hefel, hakol, hefel. Hefel, saudara-saudara. Setarikan napas. Begitu singkat, sesingkat umur Habel di dalam kitab Kejadian. Tetapi dalam usia atau umur yang pendek, kehidupan yang setarikan napas begitu singkat, saudara. Tuhan mengizinkan kita untuk menerima sebuah liturgi luar biasa. Yaitu liturgi-liturgi gerejawi yang terus kita hidupi, yang di dalamnya ada pemberitaan firman Tuhan. Liturgi itu kita masuki, termasuk kemarin Rabu Abu, kita kembali diingatkan. Bahwa kita, sekuat-kuatnya kita, secanggih-canggihnya teknologi kita, seinovatif kreatifnya kita sebagai manusia, selangkah lebih jauh orang itu menemukan artificial intelligence dalam dunia digital yang luar biasa. Kita ini tetap debu, sesuatu yang rapuh. Tetapi melalui Rabu Abu kita diingatkan, sekalipun kita itu debu, kita punya kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sudah memuliakan kita. Debu tapi mulia ialah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dilanjutkan saudara-saudara, melalui Rabu Abu itu kita memasuki satu masa, yaitu masa raya Prapaskah 40 hari sebelum Paskah. Atau dalam bahasa Inggris disebut Lenten. Itu adalah 40 hari dan kita hari ini memasuki yang pertama. Di sini kita berbicara tentang pribadi Yesus yang selalu bersitegang berkonfrontasi dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat dan orang-orang para petinggi Israel lainnya. Dalam perikop yang kita baca dengan tema tanda Yunus ini, kita melihat Tuhan Yesus itu banyak dikerumuni orang. Ketika Yesus itu dikerumuni orang, Tuhan Yesus itu berkata-kata, sedikit ada nuansa keluh kesah, begitu saudara-saudara ya. Bagaimana Yesus itu berkeluh kesah kepada orang yang ada di sekelilingnya, ya murid-muridnya juga. Berkeluh kesah tentang bagaimana orang Israel ketika Tuhan Yesus melayani pada saat itu. Mereka itu menuntut tanda. Tanda itu apa sih saudara-saudara? Tanda itu dalam bahasa Yunani itu juga bisa dikatakan semea. Semea itu adalah point to behind. Jadi kalau melihat tanda, jangan lihat tandanya itu terus. Lihat yang dimaksud tanda di belakangnya itu apa. Tanda itu kecil. Tetapi yang ditanda itu besar, saudara-saudara. Nah, lebih gampangnya saudara, kita kemarin pesta demokrasi. Kita melihat begitu banyak poster dan hari-hari kita itu benar-benar sesek begitu ya. Karena kita ini diteror senyum-senyum dari poster-poster orang yang tidak kita kenal. Nah, salah satu banyak poster situ ada posternya capres dan cawapres gitu ya. Ada posternya Ganjar yang gede begitu. Jadi orang itu selalu melihat tanda melalui posternya Pak Ganjar itu. Melalui Pak Ganjar mereka tahu, oh ini adalah Gubernur Jawa Tengah, ini adalah capres, ini adalah partai yang mendukung. Sudah tahu banyak, sudah. Tetapi kita juga harus tahu ketika itu Ganjar datang ke Denpasar, ketika kampanye. Ya kita tidak boleh lihat posternya terus itu, langsung kepada orangnya. Kalau sudah ketemu orangnya face to face, jabat tangan, selfie, foto bareng, gitu saudara-saudara nge-vlog bareng, kita disapa, kita nggak perlu melototin lihat terus tanda poster-poster itu di jalan. Dengan kehadiran beliau secara langsung. Tanda itu sudah harus hilang.
Tanda itu harus diabaikan, ditanggalkan, dan tidak boleh selalu dituntut, diungkit, begitu terus-menerus. Nah, persis seperti inilah yang terjadi di kalangan orang-orang Farisi. Mereka itu selalu melihat tanda. Mereka meminta tanda. Dan mereka itu juga apa? Menuntut tanda. Tanda apa sih? Tanda ilahi. Tanda bahwa Yesus itu adalah Mesias. Maka Tuhan Yesus itu sudah memberikan tanda secara langsung. Maksudnya apa, saudara-saudara? Di sini Tuhan Yesus harus dipahami dia berada di dalam sebuah pelayanan yang penuh dengan ketegangan. Yesus itu pelayanan dalam generasi yang jahat. Kenapa kok jahat? Karena generasi yang dimaksud itu adalah orang-orang yang hidup sejaman Tuhan Yesus melayani itu ya. Mereka itu adalah jahat karena selalu menuntut tanda. Itu jahat, saudara. Kita juga begitu. Terkadang kita sadar atau tidak sadar, kita selalu menuntut tanda dari Tuhan. Tuhan, aku mau ini baru percaya. Tuhan, aku ini mau percaya. Baru gambling sana sini. Sudah ada seperti itu. Mereka meminta tanda, mereka juga mengabaikan tanda. Tanda itu sudah ada. Di dalam perjanjian lama tanda itu sudah ada. Di dalam diri Yunus dan di dalam diri Salomo. Mereka juga jahat itu karena apa? Tidak setia pada firman Tuhan. Nubuat sudah dituliskan. Mereka itu sudah punya tanah. Ya, kitabnya sudah lengkap. Nubuat para nabi itu juga lengkap, dipelajari, dibacakan di dalam sinagoge atau bait Allah. Tetapi mereka mengabaikan firman Tuhan itu. Mereka tidak setia terhadap isi dan nubuatan firman Tuhan. Dan yang lebih kental lagi dan lebih kentara itu, saudara, paling menonjol kenapa mereka itu jahat adalah mereka melihat mujizat. Banyak sekali mujizat. Tetapi mereka tidak percaya. Ini repot, saudara-saudara. Ini tidak bicara matanya yang buta, bukan. Tetapi hatinya, moodnya, emosinya, pikirannya itu sudah dibutakan oleh dirinya sendiri. Sudah dibutakan dengan berbagai macam agenda. Sudah dibutakan dengan berbagai macam keinginan-keinginan. Ego untuk menghabisi Yesus itu. Kebencian terhadap Yesus itu mengaburkan mereka untuk melihat tanda dengan jelas itu. Mereka sudah mendapatkan mujizat, sudah melihat mujizat, tetapi mereka tidak percaya. Inilah mereka itu bisa dikatakan sebagai orang jahat. Orang apa sih Tuhan Yesus itu? Yang buta disembuhkan. Yang kerasukan setan diusir, disembuhkan. Ya. Yang lumpuh dijadikan berjalan. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa, terbuang, terpinggirkan, dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Mereka dikuatkan, dihiburkan, disambut oleh Tuhan Yesus. Oh, itu seperti Tuhan. Ya. Orang-orang Farisi nggak peduli dengan mereka. Tapi kalau orang punya pribadi seperti Tuhan, itulah Yesus menyambut mereka. Orang yang sakit kusta ditahirkan, saudara-saudara. Ya, berbagai macam penyakit disembuhkan di depan mata orang-orang Farisi pada waktu itu, atau orang-orang Israel pada waktu itu. Tapi ironisnya, itu tidak membuat iman mereka itu nancep, tidak membuat iman mereka itu tumbuh bertunas. Dan melihat Yesus inilah tanda yang sudah diberikan Allah Bapa sebagai anak yang tunggal untuk manusia. Jadi jelas, saudara-saudara, kadang-kadang kita harus memeriksa diri kita. Apakah kita ini termasuk golongan orang yang jahat? Begitu ya. Ada banyak kasus-kasus bagaimana orang-orang Kristen ketika mereka melihat tanda, mujizat, merasakan jamahan Tuhan, merasakan jawaban yang dari Tuhan, mereka ada yang percaya, ada yang tidak. Ada yang mulanya percaya, di tengah perjalanannya tidak percaya.
ada seperti itu. Jadi generasi yang dilayani Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu itu, sampai hari ini tuh tipikal-tipikalnya masih ada. Janganlah kita menjadi orang yang selalu menuntut tanda. Nanti Tuhan sendiri datang kepada saudara lalu tanya, tanda apakah yang kamu cari? Sebenarnya kamu nyari apa? Benar enggak kamu itu nyari tanda? Kehadiran Yesus itu menjadi tanda yang jelas bahwa dia itu adalah Mesias yang bisa menyelamatkan dunia ini. Tuhan Yesus di sini memberikan sebuah ungkapan bahwa ada dua tanda yang terdapat di dalam perjanjian lama. Dan setidaknya ini menjadi pelajaran, pemahaman, pengetahuan yang selalu dipelajari oleh orang-orang Israel. Yaitu dalam kasus Yunus dan Salomo. Di sini Yunus itu orang Israel. Dia itu pergi ke Niniwe. Di Niniwe itu ada ibu kota Asyur atau Mesopotamia pada waktu itu ya. Dan pada waktu zamannya Yunus, Niniwe itu adalah kota metropolitan yang paling maju, pembangunannya pesat, ekonominya maju pesat, sehingga di sana banyak orang berkumpul, berduduk, menjalankan roda perekonomian di sana, bisnisnya di sana. Lalu di sana banyak sekali orang. Tuhan itu mengasihi mereka dengan apa? Menghadirkan Yunus ke mereka. Jadi Yunus itu hadir sebagai tanda Tuhan hadir di tengah-tengah orang-orang Niniwe. Jadi Yunus itu orang Israel keluar ke Niniwe. Memberitakan kabar baik sekaligus memberitakan penghakiman. Kita mengetahui jelas ketika Yunus memberitakan ya pertobatan itu, orang-orang Niniwe itu bertobat, bahkan sampai binatang pun berpuasa. Saudara-saudara, ini orang asing, bukan orang Israel. Orang Niniwe itu tidak pernah megang Taurat, saudara-saudara. Tetapi mereka melihat Yunus, mendengarkan dan mematuhi ajakan pertobatan yang asalnya dari Tuhan itu. Mereka akhirnya menjadi orang yang selamat. Niniwe tidak dihukumkan apa? Kehadiran Yunus sebagai kehadiran Tuhan. Yang kedua itu adalah Salomo. Salomo di Yerusalem. Lalu ada seorang ratu yaitu Ratu Seba. Di sini dikatakan ini ya, Ratu dari Selatan begitu ya. Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang-orang generasi ini dan menghakimi mereka juga. Nah kalau orang Jawa itu nancepnya itu Nyi Roro Kidul gitu saudara-saudara ya. Saya sendiri orang Jawa jadi ya nancepnya sana, mitosnya kuat sampai hari ini begitu saudara. Tapi ini bukan ya, ini bukan Nyi Roro Kidul tapi Ratu Seba. Itu daerah Ethiopia. Ya Ethiopia itu memang apa ya, kalau lihat posisinya itu di ujung tanduk Afrika begitu ya, makanya katakan ujung dunia ya, itu maksudnya. Ratu Seba dari Ethiopia menuju Yerusalem. Kalau tadi Yunus dari Israel keluar ke Niniwe, sekarang Ratu Seba dari Ethiopia masuk ke Israel menemui Salomo. Dan dia percaya akan berita dan hikmat Salomo itu. Dan di situ juga dia masuk di dalam sebuah arena yaitu penghakiman. Bersama dengan orang-orang Niniwe dan orang-orang sekarang. Saudara-saudara, Tuhan Yesus di sini memberikan sebuah berita penghakiman bagi orang-orang yang sudah melihat tanda yang diberikan Tuhan. Tetapi mereka itu tidak pernah bertobat. Yesus itu akan menjadi hakim. Juga Ratu Seba, juga orang-orang Niniwe. Mereka akan menjadi hakim bagi generasi di mana Tuhan Yesus itu melayani. Apabila mereka tidak bertobat. Penjelasan Yesus ini, saudara-saudara, ketika dia mengambil nama Salomo dan Yunus, Niniwe dan Ethiopia atau dari ratu dari ujung dunia, Ratu Selatan dari ujung dunia. Ini sebenarnya Tuhan itu, penulis Lukas di sini ingin menampar arogansi orang-orang Israel pada waktu itu. Kenapa?
Tuhan ingin menunjukkan bahwa ini loh negara asing, orang Ethiopia, orang Niwi Asyur, mereka tidak mengenal Taurat Musa. Tetapi hidup mereka itu ketika mendengar suara pertobatan, tidak melihat tanda apa-apa. Mereka hanya melihat figur Yunus dan Salomo. Mereka itu bertobat. Menjadi orang yang baik. Lah ini orang Israel. Ada Yesus hadir secara langsung, berkarya, memberikan mujizat, memberikan pengajaran yang hidupnya itu menjadi teladan. Lah kok malah nggak percaya dan masih menuntut tanda. Terus tanda apa lagi yang kamu cari, saudara-saudara? Jadi masalahnya jadi tidak perkaranya tanda. Tetapi di sini perkaranya yang menjadi masalah itu adalah orang yang mencari tanda itu. Matanya sudah dibutakan, hatinya sudah tertimbun dengan hawa nafsunya. Orang-orang Farisi, mereka haus tanda, tetapi tidak haus rohani. Saudara-saudara, ini adalah sebuah diagnosa rohani bagi kita. Ada buku yang judulnya Spiritual Check-up. Nah, salah satunya itu begitu. Apakah kita itu orang-orang yang selalu haus akan mujizat? Ingin mujizat lagi, ingin mujizat lagi, ingin mujizat lagi. Apakah seperti itu, saudara? Mari kita periksa, check up diri kita sendiri, ya. Bagi orang-orang Farisi, mereka itu tertutup mata hati, mata kepala, pikirannya semua tertutup. Mereka hanya ingin mencoba Yesus dan ingin berkonfrontasi dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi saudara-saudara, marilah kita sebagai penutup memeriksa diri kita. Kalau kita itu mengatakan Tuhan itu baik, betul. Apakah kita itu percaya? Apakah itu masih kurang? Tuhan itu menjawab doa-doaku. Tuhan menyertai saat aku susah. Tuhan itu menyembuhkan sakit penyakitku, mendengar berita Injil. Tetapi banyak orang tidak percaya. Lalu mencari tanda lagi dan lagi. Hidupnya selalu haus akan berkat. Hidupnya selalu haus akan tanda-tanda. Saudara-saudara, janganlah kita itu terpaku kepada tanda. Jangan kita itu terpaku pada berkat Tuhan. Tetapi kita terpaku fokus kepada pribadi Yesus yang memberikan berkat itu. Jangan kita itu terpaku kepada sesuatu yang baik, momen yang baik, pemberian yang baik, perasaan yang baik, happy. Tetapi kita fokus kepada pribadi yang selalu memberi kebahagiaan dan kebaikan itu. Dan kita itu juga tidak boleh menjadi orang Kristen yang miracle addict. Ketagihan mujizat. Kalau nggak ada mujizat, ya nggak bermanfaat. Kalau saya bersafaat, saya berhenti kalau sudah ada mujizat. Saudara-saudara, orang itu berfokus pada tanda. Jangan sampai Tuhan Yesus sendiri berkata kepada saudara-saudara dalam doa, pikiran, dan hati saudara. Lalu dia tanya, tanda apakah yang kamu cari? Tanda apa lagi yang kamu inginkan? Tandanya sudah di depanmu, tetapi kamu masih mencari lagi. Terus apa yang kamu cari? Kiranya di masa Advent, di masa Prapaskah yang pertama ini, saudara-saudara, mari kita mengadakan sebuah spiritual check-up. Jangan kita menjadi orang yang percaya, hanya menuntut tanda, menuntut Tuhan, meminta Tuhan. Tetapi kita harus bertobat supaya kita tidak dihakimi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.